Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Dita Amru dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktikum Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Pak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Sesuai dengan judul, pada video kali ini saya akan membahas tentang waspadalah potensi bencana alam di Indonesia tahun 2021. Tahun 2021 diawali dengan berbagai peristiwa duka di tengah wabah COVID-19 yang terus menjangkiti Indonesia. Belum genap 3 pekan pertama memasuki tahun 2021, kabar duka muncul lantaran terjadinya sejumlah bencana alam yang merenggut korban jiwa di sejumlah daerah di Indonesia. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 372 kejadian bencana alam di wilayah Indonesia sejak awal tahun 2021. Mayoritas bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi atau bencana yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi atau alam. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati mengimbau waspada dengan bencana yang mungkin terjadi di Indonesia dan menyebutkan potensi multirisiko bencana meningkat hingga Maret 2021. Menurut ramalan BMKG, puncak bencana yang disebabkan oleh cuaca terjadi pada Januari sampai dengan Februari 2021. Sementara pada Maret 2021, tercatat masih ada potensi multirisiko bencana yang terjadi di Indonesia. Sejumlah bencana alam yang baru-baru ini telah terjadi di awal tahun 2021, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga gunung meletus. BNPB menginformasikan bencana alam yang terjadi di awal tahun 2021 ialah tanah longsor di Sumedang pada 9 Januari 2021 yang mengakibatkan 36 orang meninggal dunia, 4 orang hilang, dan 1.119 orang mengungsi akibat bencana tersebut. Kedua, hujan lebat disertai kilat dan angin kencang pada 12-14 Januari 2021 mengakibatkan banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dan mengakibatkan 15 orang meninggal dunia serta 39.549 orang mengungsi akibat banjir. Ketiga, 2 gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang daerah Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat dalam 2 hari berturut-turut pada 14-15 Januari 2021 dengan total jumlah korban sebanyak 81 orang. Dan yang keempat, ada erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur pada 16 Januari 2021 yang mengakibatkan hujan abu vulkanik di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan informasi potensi bencana Indonesia yang dirilis BMKG pada awal Januari 2021, faktor utama penyebab banjir dan tanah longsor adalah curah hujan yang meningkat dan tidak stabilnya struktur tanah. Lalu, faktor utama penyebab gempa bumi adalah struktur geologi, yaitu pergerakan pada zona sesar aktif. Kemudian, faktor utama penyebab gunung meletus adalah kenaikan guguran batuan dengan diikuti awan panas akibat adanya ketidakstabilan kubah lava di bagian puncak. Namun, bencana alam tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga faktor manusia. Aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan, deforestasi atau pengundulan hutan, pembukaan lahan baru, dan sebagainya memicu meningkatnya jumlah bencana hidrometeorologi.
Oleh karena itu, manusia harus memiliki kesadaran diri untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dan pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas kepada orang yang melakukan kerusakan lingkungan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 94% dari 342 zona musim di Indonesia telah memasuki puncak musim hujan. Untuk itu, perlu diwaspadai sejumlah potensi bencana yang terjadi di cuaca ekstrim dengan menyiapkan langkah antisipasi. Masyarakat harus terus meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana. Peningkatan kapasitas tersebut mencakup literasi kebencanaan, berlatih evakuasi, serta merespon informasi dan peringatan dini. Potensi bencana alam akan menjadi PR bagi semua pihak di tahun 2021 ini. BMKG terus berinovasi dalam menginformasikan perihal potensi perubahan kondisi alam dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence untuk memperkuat dapur pembuat informasi yang mencakup penambahan jaringan sensor pengamatan, peningkatan kapasitas pengolahan data, serta menambah pemodelan cuaca, iklim, dan kegempaan. Oleh karena itu, masyarakat harus terus memantau informasi cuaca dan iklim dari BMKG melalui media informasi yang ada di berbagai platform agar selalu siap dalam menghadapi bencana. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.